Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2362581. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tugas saya pada kelompok saya. Jadi di sini saya mengambil mengerjakan dua tugas. Yang pertama itu ada stakeholder dan WBS Dictionary. Di sini saya akan menjelaskan dua pilar krusial dalam proyek pengembangan aplikasi presensi dan penggajian karyawan, yaitu bagaimana kami mengelola pihak yang berkepentingan atau bisa disebutkan dengan stakeholder, dan bagaimana kami mendefinisikan detail pekerjaan melalui WBS Dictionary. Nah, baik, langsung saja di sini dalam proyek ini kami membagi keterlibatan stakeholder ini ke dalam 5 kategori utama dengan peran yang spesifik. Yang pertama itu ada business owner. Jadi dia memberikan arah strategis dan persetujuan hasil akhirnya. Yang kedua itu ada key user atau HR dan keuangan. Jadi fokusnya itu pada validasi aturan presensi dan logika perhitungan gaji. Yang ketiga itu ada end user atau bisa disebut dengan karyawan. Jadi dia itu berfokus pada kemudahan akses antarmuka dan akurasi data slip gaji. Yang keempat itu ada technical support atau bisa disebut dengan tim IT. Jadi tim IT ini berperan dalam pengelolaan infrastruktur cloud pasca implementasi. Dan yang terakhir itu ada mentor proyek. Jadi mentor proyek itu memberikan bimbingan akademis dan evaluasi berkala. Jadi untuk mengelola hubungan ini, kami menerapkan dua mekanisme kunci. Yang pertama itu ada iterative integration. Jadi iterative integration ini HR dan keuangannya itu terlibat aktif dalam memberikan feedback di setiap akhir iterasi, sehingga modul dapat disesuaikan tanpa harus mengulangi proses dari nol. Yang kedua itu ada jalur komunikasi. Jadi seluruh masukan disaring oleh project manager sebelum diteruskan ke tim teknis untuk menjaga efektivitas dan mencegah tumpang tindih perintah. Jadi pada bagian kedua di sini saya mengerjakan WBS Dictionary. Jadi WBS kami ini adalah dekomposisi hierarki yang menggabungkan standar PMBOK dengan alur kerja agil selama 4 bulan. Jadi hierarki ini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu ada manajemen proyek. Ada 4 iterasi pengembangan. Yang pertama itu autentikasi, presensi, penggajian, dan laporan. Dan yang terakhir itu untuk hierarkinya itu ada implementasi serta penutupan proyek. Nah, jadi untuk memastikan tidak ada kebingungan mengenai tanggung jawab, kami menggunakan WBS Dictionary. Nah, jadi di sini kami membagi menjadi 5 paket. Yang pertama itu ada perencanaan iteratif. Jadi perencanaan iteratif itu proyek itu dikelola oleh manajer untuk menyusun backlog dan mengelola komunikasi stakeholder. Yang kedua dan analisis kebutuhan, yang dimana analisis kebutuhan ini dikelola business analisis untuk menyusun spesifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga itu ada logika presensi. Jadi logika presensi itu dikelola oleh back-end developer untuk pembuatan API dan skema database-nya. Dan yang keempat itu algoritma penggajian. Jadi algoritma penggajian ini dia itu dikelola oleh back-end developer dan QA untuk memastikan logika hitung gajinya itu otomatis berjalan dengan akurat. Dan yang terakhir itu development dan pelatihan. Jadi dia itu akan dilakukan oleh database administrator untuk infrastrukturnya. Jadi serta dokumentasi dan pelatihan pengguna agar sistem
benar-benar digunakan. Nah, jadi sebagai penutup, dengan mekanisme keterlibatan stakeholder yang dinamis dan ketajaman detail pada WBS Dioktonori, jadi proyek ini tidak hanya memastikan pembangunan perangkat lunak, tetapi juga menjamin uh, keterterimaan sistem oleh pengguna atau user acceptance dan kelancaran operasional pasca proyek. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.